Pernahkah Anda bertanya, mengapa setiap kali isu gaji pejabat mencuat, kemarahan publik langsung tersulut? Di warung kopi, di lini masa media sosial, di ruang-ruang diskusi keluarga, perbincangan ini selalu panas. Suara-suara protes itu bukan tanpa alasan. Mereka tidak sekadar iri, mereka mempertanyakan sebuah rasa keadilan yang terasa terkoyak. Publik tidak semata-mata marah pada angka gaji pokok yang mungkin terlihat wajar di atas kertas. Amarah itu meledak ketika daftar panjang tunjangan-tunjangan fantastis mulai terkuak menyajikan realitas yang kontras dengan kehidupan sehari-hari jutaan rakyat. Mari kita bedah lebih dalam sistem penggajian aparatur sipil negara dan pejabat di negeri ini. Fondasinya terlihat sederhana. Ada gaji pokok yang besarannya diatur berdasarkan golongan dan masa kerja. Untuk seorang pejabat tinggi misalnya, gaji pokoknya mungkin hanya berkisar antara 5 hingga 6 juta rupiah per bulan. Angka ini, jika berdiri sendiri, tentu tidak akan memicu kontroversi besar. Namun, gaji pokok hanyalah puncak dari gunung es. Di bawah permukaan air, ada bongkahan besar bernama tunjangan yang ukurannya bisa puluhan bahkan ratusan kali lipat lebih besar. Inilah yang jarang dibicarakan secara terbuka, menjadi semacam rahasia umum di kalangan birokrasi. Struktur ini sering digambarkan sebagai sistem gaji pokok kecil tunjangan besar. Mengapa demikian? Bayangkan gaji pokok sebagai fondasi rumah, dan tunjangan sebagai seluruh bangunan megah di atasnya. Ada tunjangan melekat, tunjangan suami atau istri, tunjangan anak. Lalu ada tunjangan jabatan, yang besarannya ditentukan oleh level atau eselon posisi yang diduduki. Semakin tinggi jabatannya, semakin fantastis tunjangannya. Ini belum termasuk tunjangan kinerja, yang di beberapa kementerian atau lembaga bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah per bulan untuk level tertinggi, jauh melampaui gaji pokok mereka. Kita bahkan belum selesai, masih ada lagi lapisan-lapisan tunjangan lainnya. Ada tunjangan representasi, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan yang nilainya bisa sangat signifikan. Di tingkat menteri atau pimpinan lembaga negara, mereka juga mendapatkan fasilitas seperti rumah dinas, mobil dinas, beserta pengemudinya, dan bahkan dana operasional yang penggunaannya seringkali tidak transparan. Mengapa sistem penggajian yang begitu timpang ini bisa lahir dan terus dipertahankan? Jawabannya tidak sederhana, berakar pada sejarah dan kalkulasi politik. Salah satu akarnya, era Orde Baru. Saat itu, pemerintah ingin menjaga citra bahwa gaji pegawai negeri kecil. Menaikkan gaji pokok secara signifikan akan berdampak besar pada APBN. Itu memengaruhi perhitungan dana pensiun dan komponen lain. Solusinya, gaji pokok rendah, kompensasi lewat berbagai tunjangan. Cara aman meningkatkan kesejahteraan tanpa merombak struktur gaji. Alasan politis juga sangat vital. Tunjangan jabatan, tunjangan kinerja. Dengan tunjangan besar, pemerintah memastikan birokrat tetap di jalurnya, mendukung kebijakan yang ada, tidak menimbulkan gejolak. Tunjangan jadi insentif loyalitas. Ini menciptakan ketergantungan. Pejabat berpikir 2 kali untuk bersikap kritis, atau untuk menentang atasan karena risiko hilangnya tunjangan. Dari sisi birokrasi, sistem ini memberi kemudahan. Membuat pos tunjangan baru seringkali lebih mudah dan cepat secara administratif. Daripada harus mengubah peraturan pemerintah tentang gaji pokok, proses legislasi bisa panjang dan penuh debat politik. Sebaliknya, tunjangan kinerja di kementerian bisa diatur lewat peraturan menteri, atau lewat peraturan presiden, jalur yang lebih ringkas. Kemudahan birokratis membuat model tambal sulam jadi pilihan bertahun-tahun, meski akhirnya menciptakan sistem yang rumit dan tidak transparan. Sistem ini warisan masa lalu yang dilanggengkan karena menguntungkan pihak tertentu. Ia lahir dari kebutuhan menyejahterakan aparatur secara diam-diam. Dampak dari sistem gaji dan tunjangan yang timpang ini jauh melampaui sekadar angka di atas kertas. Ia merembes ke jantung kehidupan sosial dan politik, menciptakan luka ketidakadilan yang dalam, dan menggerus fondasi kepercayaan antara rakyat dan pemerintah. Setiap kali berita tentang tunjangan fantastis seorang pejabat viral, ia seperti menaburkan garam di atas luka masyarakat yang sedang berjuang dengan kesulitan ekonomi. Di tengah realitas upah minimum yang seringkali pas-pasan untuk hidup layak, kabar tentang pendapatan pejabat yang mencapai ratusan juta rupiah per bulan terasa seperti sebuah ironi yang menyakitkan. Jurang kepercayaan adalah konsekuensi yang paling berbahaya. Rakyat mulai memandang pemerintah dan para pejabatnya bukan sebagai abdi negara, melainkan sebagai sebuah kelas elit yang terpisah dari realitas kehidupan mereka. Istana,
gedung parlemen, kantor-kantor kementerian. Semua tampak jauh dari rakyat. Mereka dianggap hanya sibuk mengurus kesejahteraan diri dan kelompoknya, sementara aspirasi dan penderitaan rakyat diabaikan. Ketika kepercayaan terkikis, legitimasi pemerintah pun ikut goyah. Kebijakan-kebijakan yang baik sekalipun akan sulit diterima oleh publik yang sudah terlanjur skeptis dan sinis. Perasaan ketidakadilan ini diperparah oleh kontras yang begitu tajam. Foto kontras buruh pabrik yang lelah versus pejabat tersenyum di mobil dinas mewah. Seorang guru honorer yang mengabdi puluhan tahun mungkin hanya menerima upah beberapa ratus ribu rupiah per bulan. Seorang buruh pabrik harus berjuang keras hanya untuk memastikan UMR di kotanya naik beberapa persen. Petani, nelayan, mereka merasakan dampak yang nyata. Di saat yang sama, mereka melihat pejabat negara menikmati fasilitas mewah dan perjalanan dinas ke luar negeri. Tunjangan yang jumlahnya cukup untuk membiayai hidup puluhan keluarga miskin selama setahun. Kontras inilah yang memicu kemarahan dan rasa muak. Sistem ini menciptakan dua dunia yang berbeda di dalam satu negara. Dunia rakyat biasa yang penuh perjuangan, dunia para pejabat yang penuh kemudahan dan privilege. Kesenjangan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal martabat. Rakyat merasa kerja keras mereka tidak dihargai, sementara para pejabat mendapatkan imbalan berlimpah hanya karena status jabatannya. Mengeluh dan marah saja tidak cukup. Kita butuh solusi konkret untuk membongkar sistem yang sudah mengakar ini dan menggantinya dengan yang lebih adil dan transparan. Langkah pertama yang paling mendasar adalah melakukan reformasi total pada sistem penggajian. Sudah saatnya kita meninggalkan model gaji pokok kecil, tunjangan besar. Gaji pokok kecil, tunjangan besar. Pemerintah harus berani menyatukan seluruh komponen pendapatan, gaji pokok dan segala jenis tunjangan, ke dalam satu sistem tunggal yang disebut Single Salary System. Dengan sistem ini, seorang pejabat akan menerima satu jenis penghasilan yang jelas, terukur, dan mudah diawasi oleh publik. Tidak ada lagi pendapatan tersembunyi di balik puluhan nomenklatur tunjangan. Langkah kedua adalah membatasi fasilitas negara secara ketat. Mobil dinas mewah, rumah dinas megah, dana operasional yang besar. Fasilitas ini harus diberikan secara selektif dan hanya untuk jabatan-jabatan yang benar-benar membutuhkannya untuk menunjang tugas kenegaraan yang vital. Untuk pejabat lainnya, fasilitas bisa diganti dengan tunjangan transportasi atau perumahan dalam jumlah yang wajar dan masuk akal, yang dimasukkan ke dalam komponen single salary tadi. Ini akan menghemat anggaran negara secara signifikan dan menghilangkan citra pejabat yang hidup bermewah-mewahan di atas uang rakyat. Langkah ketiga, dan ini yang paling krusial, adalah menjadikan tunjangan benar-benar berbasis kinerja. Dalam sistem single salary, harus ada porsi variabel yang besarannya ditentukan oleh pencapaian kinerja individu dan institusi secara objektif. Indikator kinerja utama, atau IKU, harus jelas, terukur, dan dievaluasi secara berkala oleh lembaga independen. Jelas, terukur, dievaluasi secara berkala. Pejabat yang berprestasi luar biasa, yang berhasil mencapai target-target sulit dan membawa dampak positif bagi masyarakat, layak mendapatkan bonus kinerja yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang kinerjanya buruk atau di bawah standar harus siap menerima konsekuensi pemotongan pendapatan. Semua reformasi ini harus dibungkus dalam satu prinsip utama, transparansi radikal. Pemerintah harus mempublikasikan struktur gaji dan total pendapatan pejabat negara secara terbuka, agar bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan begitu, publik bisa ikut mengawasi dan memberikan penilaian. Kita telah membongkar lapis demi lapis masalah, realitas kemarahan publik, struktur gaji yang timpang, akar sejarahnya, hingga dampak sosial yang ditimbulkannya. Kita juga telah memaparkan solusi yang jelas dan konkret, sistem gaji tunggal, pembatasan fasilitas, tunjangan berbasis kinerja, dan transparansi total. Namun pada akhirnya, semua ini akan bermuara pada satu pertanyaan fundamental. Beranikah pemerintah membongkar sistem yang telah memberikan kenyamanan dan privilege bagi kalangan elit birokrasi selama puluhan tahun? Waktu terus berjalan, dan kesabaran publik ada batasnya. Reformasi ini bukan soal memiskinkan pejabat, melainkan soal menciptakan sistem yang adil, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah berani mereformasi sistem ini? Menurut kalian, perlu nggak gaji pejabat dibuat transparan tanpa tunjangan berlebihan? Tulis pendapatmu di komentar. Gaji adil, luar negara sehat.